pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi Presiden terpilih 2024 hingga 2019 Prabowo Subianto akan memilih PDIP ketimbang Joko Widodo. Adi meyakini hal tersebut bakal terjadi usai Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Menurut Adi, ketika Jokowi sudah tidak lagi menjadi sosok penting bagi Prabowo, potensi PDIP bergabung ke pemerintahan terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan senang untuk ikut berkoalisi. Apakah Prabowo akan tinggalkan Jokowi setelah 20 Oktober 2024? Apakah Prabowo akan stop kebijakan proyek kebanggaan Jokowi? Dan bagaimana nasib IKN di masa depan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rifan Wahyudi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Rifan? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita juga akan membahas perihal tadi langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tadi maju Pilpres 2024 berkat dukungan Presiden Joko Widodo dalam halal bihalal di PBNU pada hari Ahad 28 April 2024 juga mengatakan teliti mempersiapkan diri menjadi presiden. Menurut Anda, Bung Rifan, apakah ini indikasi cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres kemarin? Ya, ada benarnya kalau eh, kita berpendapat kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe terhadap paslon Prabowo Gibran ya, termasuk ungkapan secara eksplisit disampaikan saat halal bihalal di PBNU tersebut. Ini menunjukkan politik kebersambungan atau keberlanjutan itu lebih mengemuka daripada publik yang menginginkan adanya perubahan terhadap status quo ya. Sehingga ini tentu ada sedikit kecemburuan ya bagi warga masyarakat Indonesia yang barangkali tidak disapa dengan halal bihalal yang didatangi oleh Presiden Jokowi, tetapi statement itu sebetulnya menunjukkan Prabowo bagian dari dinasti politik yang sekarang sedang ditunjukkan secara kasat mata di depan publik Indonesia. Bahkan kemarin juga sudah ditetapkan sebagai paslon yang sebagai pemenang oleh KPU beberapa waktu yang lalu. Tentu ini yang sebelum-sebelumnya bahkan disebutkan tentang ungkapan yang kalau upaya yang dilakukan atau disampaikan oleh Prabowo itu adalah upaya bahkan menyebut ya sedikit menjilat begitu ya kepada Pak Jokowi yang ini menginginkan keberlangsungan termasuk beberapa proyek-proyek gagasan dan inisiatif yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai legacy, sebagai warisan yang monumental ya dalam proyek-proyek mercusuar. Sehingga Prabowo juga sudah menyatakan kesediaannya untuk mengamankan dan melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang juga diantaranya secara implisit menyampaikan akan melindungi begitu ya atau mengamankan secara pribadi keluarga Pak Jokowi kalau terjadi apa-apa di kemudian hari. Sehingga ini lagi-lagi menunjukkan cawe-cawe politik Presiden Jokowi dalam perpolitikan nasional itu begitu kentara ya. Kalau dibandingkan dengan paslon lain dengan berbagai cawe-cawe politiknya sampai mengantarkan kemenangan kepada
paslon Prabowo Gibran yang cawapresnya adalah putra dari Presiden Jokowi. Yang ini semua sudah mengetahui begitu ya. Sehingga kalau dari sisi apa bahwa keterlibatan Presiden Jokowi dalam mendukung kemenangan Prabowo itu adalah ya demi untuk melancarkan salah satu putranya ya, putra sulungnya ini menjadi calon wakil presiden yang sebagai cawapres termuda begitu ya. Termasuk kemarin kan yang sempat dikatakan oleh analis itu termasuk Prabowo ini adalah juga presiden yang tertua dalam sejarah sepanjang politikan nasional Indonesia. Sehingga ini sekaligus ya rekor begitu ya, rekor baru di dunia perpolitikan nasional. Tapi tentu disayangkan adanya cawe-cawe atau intervensi yang ya kita semua sepakat lah tentang hal tersebut. Ini adalah merupakan presiden buruk ya terhadap apa ya keberlangsungan politik nasional yang sehat, yang ya memberikan kesempatan kepada publik secara luas, semua golongan tidak dikuasai oleh keluarga atau dinasti sendiri begitu. Sehingga tentu semoga saja sesuai dengan eh, sebagian harapan termasuk dari analis dari UIN Syarif Hidayatullah tadi itu barangkali itu merupakan sebuah keinginan begitu ya untuk ya ada supaya keterlepasan dari politik cawe-cawe tadi sehingga supaya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti pada bulan Oktober menjadi lebih independen, lebih mandiri dan ya menuangkan gagasan-gagasan apa kenegarawanannya tanpa campur tangan atau intervensi dengan segala kepentingan apa kepentingan politik subjektif dari Presiden Jokowi saat ini begitu ya. Demikian Bung Anggi. Baik Bung Rifan, juga tadi dikatakan ada analisis dari para pengamat yang mengatakan Prabowo akan meninggalkan Jokowi setelah dilantik menjadi presiden. Menurut Anda mungkinkah? Kemudian bagaimana lanskap politik saat ini dan ke depan, Bung Rifan? Ya, kalau dalam adagium politik yang disampaikan oleh tokoh Jerman ya, Otto von Bismarck, yang termasuk dikutip dalam kitab Afkarus Siyasi bahwa Asiasa Fanul Mumkinat, ya, bahwa politik itu adalah seni kemungkinan, maka sebagaimana yang disampaikan entah berapa persen perlu penelitian tentunya ya. Berapa persennya kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh MK oleh KPU ya setelah M jangan ditetapkan dulu oleh pemerintah karena jadwalnya itu masih 20 Oktober sebetulnya. Sehingga jangan sampai tergesa-gesa untuk menetapkan paslon dari Prabowo Gibran itu menjadi presiden dan wakil presiden terpilih begitu. Sehingga dengan teori kemungkinan tadi bisa jadi yang tadi sempat kita singgung sekilas bahwa bisa jadi kalau Pak Prabowo nanti keluar dari bayang-bayang politik dinastinya Pak Jokowi, begitu ya. Dia akan menunjukkan jati dirinya, termasuk visi misi ketika disampaikan dalam debat capres atau dalam kampanye-kampanye. Yang ini adalah merupakan kali yang kesekian ya, baik sebagai capres yang sudah 3 kali
2 kali sebelumnya belum berhasil, yang sebelumnya juga pernah menjadi cawapres juga, sehingga menjadi tokoh yang populer. Itu di antara para analis kan menyebut kemenangan Pak Prabowo ya karena sudah 4 musim pemilu itu selalu muncul sebagai kandidat begitu ya. Tapi ini adalah salah satu teori saja, bisa jadi begitu. Tapi ada yang menengarai juga adanya cawe-cawe politik dari Presiden Jokowi lewat bansos dan sebagainya yang kemarin digugatkan kepada MK meskipun ditolak, gitu ya. Sehingga kemungkinan entah itu berapa persen itu bisa jadi Pak Prabowo akan lebih independen, tidak lagi apa ya mau untuk diintervensi meskipun ada wacana juga kalau nanti ada porsi menteri utama ini juga sebetulnya menyalahi dari politik kabinet atau sistem pemerintahan Republik Presidensil sekarang. Kalau di parlementer mungkin ada ya semacam perdana menteri begitu ya. Apakah ini juga masih menjadi wacana? Itu kan malah menempatkan Presiden Jokowi sebagai seolah-olah sebagai menteri utama yang juga menjadi mentor politiknya Pak Prabowo. Yang ini kalau dari sisi ini kemungkinan tadi menjadi mengecil begitu ya. Kemandirian politik, kemandirian kenegarawanannya dan seterusnya. Sehingga kalau dari segi lanskap politik nasional ke depan tetap ada 50-50 kemungkinan itu, termasuk yang sekarang sudah juga dibahas oleh para analis politik itu diantaranya adalah akan tetap menyederhanakan partai politik meskipun tetap memberikan ruang adanya partai politik baru ya. Paling tidak ada 2 partai politik baru yang kemarin sudah ada yang mendeklarasikan ya partai politik perubahan oleh Pak Refli Harun ya dengan mengusung Pak Anies itu kemudian ada Partai Negoro itu dari kritikus Faisal Assegaf ini tapi ya masih sangat prematur kalau dikatakan itu sudah menjadi embrio sebuah partai baru. Ke depan itu sebagaimana sekarang ada koalisi Indonesia Maju itu adalah sebagai payung besar partai politik yang itu satu pihak yaitu pihak istana begitu ya, apalagi yang sebagai the ruling party partai politik yang berkuasa. Kemudian juga sudah ramai di media kalau bahkan partai PKB ya sama Nasdem itu sudah akan bergabung. Begini kan mengulang sebagaimana dulu Pak Prabowo juga dirangkul oleh zamannya waktu Presiden Jokowi tahun 2019 sebagai presiden terpilih saat itu. Sehingga bisa jadi hanya satu pihak sebagai partai oposisi yang tersisa PDI Perjuangan begitu ya, yang sekarang juga masih berjuang untuk di masalah sengketa Pilpres itu di PT UN karena kemarin salah satu eh, dari MK itu kan ada klausul yang menyatakan lebih tepat lagi kalau masalah kecurangan Pilpres itu ditangani oleh Bawaslu dan meskipun kita tahu Bawaslu juga diam-diam baik begitu ya, termasuk dari PT UN yang ini kemudian dilakukan dan ditindaklanjuti oleh PDI Perjuangan. Ke depan tentu Indonesia menginginkan ada 2 partai besar saja, satu pihak partai ruling party, pihak yang lain adalah oposisi. Sebagaimana kalau di Amerika Serikat hanya ada 2 partai kan, ada Partai Republik dan Partai Demokrat yang mereka saling bergantian memimpin sebagai penguasa dan sebagai menempatkan kadernya sebagai presiden terpilih. Atau kalau di Inggris ada juga partai buruh dan partai konservatif begitu ya. Termasuk di negara jiran kita Singapura juga begitu. Ya nanti untuk fakta politik ya tentu kita masih tunggu sesuai dengan dinamika politik yang ada sekarang. Kira-kira begitu Mas Anggi. Baik Bung Rifan, dan tadi
menjikapi peranan asing? Menurut Bung Rifan, dampak dari adanya liberalisasi investasi asing yang selama ini ada terhadap pengembangan masyarakat dan infrastruktur di Indonesia bagaimana menurut Anda? Apakah berupa ancaman ataukah ini peluang, Bung? Ya, sebuah negara tentu di dalam masyarakat internasional adanya ada interdependensi ya, ada saling ketergantungan. Sehingga tidak bisa kalau negara mengambil sikap politik mengasingkan diri ya atau isolasi kalau bahasa Arabnya uzlah begitu ya, uzlah politik yang pernah dilakukan oleh Amerika sebelum Perang Dunia I, kemudian juga oleh Cina kira-kira dekade tahun 1960-an abad yang lalu ya, sehingga dijuluki sebagai negara tirai bambu begitu ya, yang kemudian baru membuka diri dari politik isolasi tadi, kemudian dengan revolusi kebudayaannya ketika zaman Deng Xiaoping ya. Memang ada beberapa masa sebuah negara kemudian mengisolasikan dirinya, tidak ikut dalam percaturan pergaulan internasional secara aktif, dinamis, dan ya termasuk berpengaruh sebetulnya, sehingga salah satu di antaranya adalah adanya perdagangan, kemudian juga ya perebutan geopolitik ya, yang ini kalau perdagangan dan sisi ekonomi tentu ada juga investasi yang ini dibutuhkan bagi sebuah negara yang membutuhkan semacam tambahan dana begitu. Kalau secara nasional barangkali baik dari kekayaan sumber daya alamnya itu belum mencukupi untuk sebagai modal pembangunan negerinya, maka dia membutuhkan pergaulan internasional tadi untuk membangun dirinya, termasuk dengan hutang begitu ya, dengan meminjam baik itu pinjaman lunak atau dengan kerjasama dan yang lain. Sehingga kalau dalam kacamata positif sebetulnya investasi dan lain-lain itu adalah dengan pandangan kacamata positif sebetulnya. Tetapi dalam prakteknya terutama ketika ideologi kapitalisme dan liberalisme sekuler itu yang berkuasa, ada istilah tidak ada makan siang gratis, begitu ya. Sehingga kalau ataupun pinjaman, bantuan, kalau zamannya Pak Harto dulu disebut sebagai bantuan, yang waktu itu persepsi publik kalau itu dibantu ya berarti semacam hibah gitu. Padahal enggak ya. Bantuan waktu zamannya Pak Harto itu adalah ya pinjaman luar negeri yang bunga ya riba, sehingga kalau dalam kacamata atau perspektif Islami tentu ini adalah haram sebetulnya, dan itu tidak boleh dilakukan kalau sebuah negara dibangun atas dasar akidah dan juga syariat Islam dalam berinteraksi tersebut. Tetapi justru yang kedua ini yang lebih banyak, termasuk dalam hal hegemoni, ini bagian dari geopolitik tadi ya, untuk dunia monopolar seperti saat ini pasca tumbangnya adidaya Uni Soviet, itu Amerika Serikat menjalankan politik monopolar, yaitu satu kutub untuk menguasai dan menghegemoni dunia begitu ya, sehingga yang saat ini ketika ada pihak yang mencoba menantang, mengganggu kepentingan dari Amerika Serikat, maka kemudian dianggap sebagai musuh begitu ya. Pasca Perang Dunia Kedua itu Amerika Serikat mulai aktif karena sebagai pihak pemenang perang pasca menjatuhkan bom atomnya di Jepang, sehingga Jepang bertekuk lutut. Kemudian waktu itu Eropa membutuhkan pinjaman karena Eropa sempat dilabrak oleh Hitler ya waktu itu ya, sehingga untuk melakukan pembangunan recovery fisik begitu ya, itu butuh pinjaman, kemudian dikenal di dunia sebagai proyek Marshall Plan ya. Jadi pinjaman dari Amerika Serikat kepada negeri-negeri Eropa yang ini tentu menguntungkan Amerika Serikat,
yang ternyata ya itu tadi tidak ada makan siang gratis selain dia untung mendapatkan bunga pinjamannya, kemudian mengokohkan cengkeraman Amerika kepada negara-negara di Uni Eropa, yang kelak kemudian menjadi Uni Eropa ya, di Eropa khususnya Eropa Barat yang ketika itu masih ada Uni Soviet, maka kemudian Amerika termasuk mengatrol ya kekuatan moneternya yaitu lewat dolar Amerika Serikat itu menjadi semacam mata uang dunia begitu ya. Sehingga kita Indonesia harusnya juga dengan menyikapinya secara kritis gitu ya tentang investasi luar negeri meskipun itu adalah sebuah keniscayaan untuk kelangsungan pembangunan tetapi jangan sampai kemudian menjadi tools alat penguasaan penjajahan dalam tanda petik ya karena penjajahan saat ini tidak hitam di atas putih penjajahan militer fisik, tetapi juga melalui ekonomi yang awal kali dengan jebakan hutang dan seterusnya. Sehingga yang ini harus diwaspadai, apalagi kalau sudah dari sudut pandang Islami tadi, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar dunia, jangan sampai terjerembab masuk dalam jebakan hutang. Allah berfirman, "Wala yas'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Jangan sekali-sekali jangan menjadikan celah bagi mereka para orang kafir, negara-negara kafir, baik itu Darul Harbi fi'lan maupun Darul Harbi hukman misalnya ya, itu menjadi penguasa atau menguasai atau menjajah, menghegemoni negara kalian. Dalam hal ini kaum muslimin di Indonesia ya jangan sampai saat ini memang yang terutama ketika era Presiden Jokowi 2 periode itu kan lebih dekat kiblatnya ke Cina ya kita tahu beberapa proyek termasuk hutang atau pinjaman luar negeri dari Cina begitu menggelontor kepada pembangunan di Indonesia khususnya infrastruktur ya tetapi imbalannya adalah mereka menguras merampok termasuk dari tambang nikel ya di Konawe di Morowali yang itu menjadikan Cina sebagai negara terbesar dua pabrik baterai di Indonesia di Cina itu dengan bahan baku dari Indonesia itu mengantarkan dua pabrik baterai di Cina menjadi pabrik terbesar di dunia. Nah, Indonesia yang sebagai pemilik tambang itu ngapelu begitu tidak dapat apa-apa. Nah, kewaspadaan itu diantaranya termasuk bisa membaca arah dari yang atas nama investasi atau pinjaman luar negeri. Sehingga ini menjadi PR bagi para politisi termasuk mungkin sekarang ulama juga sudah mulai berperan aktif ya mengingatkan supaya tidak terjebak atau masuk dalam perangkap jebakan hutang sampai pada penguasaan penggadaian sebuah kedaulatan negara dan bangsa gitu. Demikian Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Rifan untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rifan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.